Halo teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 1 dengan saya Sasa Benu Dan saya Aurel Violin. dan 3 teman kami Clarissa Lisnahan, Ade Chandra dan juga Juan Banu di balik layar. Jadi hari ini kita bakalan apa, Win? Hari ini kita bakal wawancara orang random di sekitar kita Sambil jalan-jalan. Yuk ikuti keseruan kita, let's go! Oke teman-teman, setelah kita jalan-jalan, akhirnya kita sampai di salah satu kelas. Nah, kita bakalan mewawancarai beberapa kakak-kakak yang tinggal di kelas ini. Let's go! Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, permisi Kak, bisa saya tanya beberapa pertanyaan? Oke, boleh. Ini ada mau tanya beberapa pertanyaan, bisa kok Mak? Boleh. Permisi Kak, boleh minta waktu sebentar? Permisi Tante, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sepengetahuan kamu atau menurut kamu, kemerdekaan beragama itu apa sih? Itu kalau menurut saya itu kebebasan dalam memilih agama. Itu tidak boleh ada tuntunan dari pihak manapun, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Jadi bebas dalam memilih beragama. Kalau dari saya sama kita bebas dalam memilih beragama, tidak ada tuntutan juga dari pemerintah atau masyarakat sekitar. Terserah kita mau memilih agama mana yang kita pilih. Intinya kita percaya bahwa kita yakin percaya bahwa agama itu yang kita pilih. Setiap orang tidak boleh dipaksakan untuk memasuki satu agama, tidak boleh. Itu tidak ada tuntunan dari semua agama, tidak ada tuntunan bahwa harus dipaksakan untuk seorang harus masuk ke agama yang lain, tidak ada. Itu kemerdekaan beragama. Kebebasan seseorang dalam memilih agama atau kepercayaan dan tidak ada unsur paksaan dari agama apapun, terutama seseorang yang sudah memiliki agama tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti keyakinannya. Kemerdekaan adalah kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan. Dari pengertian tadi, menurut kamu apa makna kemerdekaan beragama itu? Setiap manusia itu punya kepercayaannya masing-masing. Supaya kita lebih, maksudnya supaya kita jangan terpencar, kayak contoh saja, oh ini kamu agamanya, aku kamu tidak punya agama, kan tidak boleh kan gitu. Kayak misalnya kita punya teman, kamu agamanya apa? Oh tidak boleh. Maknanya supaya kita lebih ada rasa toleransinya begitu. Maknanya dari kebebasan yang diberikan itu agar tidak ada pemaksaan dalam memilih agama. Setiap orang memilih lantang melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Sebab setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pejabat, baik oleh pemerintah, baik oleh siapapun, atau orang tua pun tidak boleh. Itu namanya makna daripada kemerdekaan beragama. Setiap orang bebas memilih kepercayaannya masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Manusia bebas memilih agama dan tidak dipaksa oleh pihak manapun. Menurut kamu, apa saja hal-hal yang diperlukan untuk mewujudkan kemerdekaan beragama di Indonesia? Pertama itu harus ada pengakuan dari pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh khususnya kita warga negara Indonesia. Ya, perlunya pengakuan dari pemerintah terhadap agama-agama setiap masing warga.
Terus yang kedua, tiap pemeluk agama itu yang memeluk agamanya masing-masing mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Salah satunya tidak boleh saling membeda-bedakan agama. Nah, dan juga kita harus ada toleransi beragama. Toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama. Apakah kamu tahu apa itu tri kerukunan beragama? Kalau kamu tahu, silakan sebutkan dan jelaskan. Nah, kalau tri kerukunan umat beragama itu yang pertama itu ada kerukunan internal atau kerukunan dari dalam negara sendiri. Yang kedua kerukunan antar umat berbeda agama. Terus yang ketiga itu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan yang saya tahu itu kerukunan internal atau yang berasal dari dalam, di mana kerukunan umat beragama kesepahaman dalam kesatuan untuk melakukan amalan ajaran agama yang dipeluk masing-masing, terus saling menghormati perbedaan. 3 konsep, yaitu yang pertama kerukunan internal umat beragama, yang kedua kerukunan antar umat berbeda agama, dan juga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kalau itu Kak kurang tahu. Internal umat beragama, tri kerukunan antar umat beda agama, tri kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Menurut kamu, apa salah satu contoh perilaku masyarakat di Indonesia yang mencerminkan upaya membangun kerukunan beragama? Menurut saya yang pertama itu mengembangkan sikap saling menghargai antar sesama umat. Kalau dari saya itu menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Kalau menurut saya mengikuti kegiatan agama dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Mengikuti kegiatan keagamaan. Mengikuti kegiatan keagamaan. Menurut kamu, apa itu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta? Menurut saya, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan bagaimanapun negara dengan cara untuk mempertahankan dan keamanan rakyat semesta. Saya sih untuk pertahanan negara Republik Indonesia ini sebagai masyarakat yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan tidak, semuanya harus terlibat dalam mempertahankan. Intinya itu adalah menjaga seluruh kesatuan Republik Indonesia yang mencakup atau meliputi pertahanan keamanan, baik itu keamanan sumber daya alam, sumber daya manusia ataupun keamanan seluruh rakyat Indonesia. Sistem pertahanan, sistem yang dibuat untuk mempertahankan negara, misalnya kayak ada perang begitu. Oh, yang saya tahu sih itu untuk mempertahankan keamanan negara sih. Dari penelitian tadi, menurut kamu bagaimana sih pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta? Kurang tahu. Kita keyakinan akan kekuatan diri sendiri maupun masyarakat dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara di Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kalau menurut saya, yaitu didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga Indonesia serta keinginan atau kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Kalau menurut saya sih tergantung dari masyarakatnya itu sendiri untuk menyadarkan diri mereka. Terima kasih. Kalau menurut saya harus punya rasa nasionalisme, karena dengan adanya rasa nasionalisme ini kita bisa mempertahankan kehidupan bangsa ini. Karena hal itu juga maka bangsa ini akan tetap bersatu, adil dan makmur. Apa saja sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta sepengetahuan kamu? Ketahanan dan kesemestaan. Adanya kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. Kalau menurut saya, kerakyatan
kerakyatan, yaitu salah satunya adalah kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diberikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kalau menurut saya ya sumber daya nasional sih yang diperkuatkan lagi. Kalau menurut kakak itu salah satu contoh tuh kewilayahan. Jadi dia itu gelar pertahanan yang menyebar di seluruh Indonesia. Berikan contoh upaya bela negara yang dapat dilakukan setiap warga negara Indonesia menurut kamu. Oke, kalau menurut saya itu kita sebagai masyarakat yang memiliki rasa kita harus ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar. Menurut saya yaitu pelatihan dasar secara kemiliteran secara wajib. Ya, kita lihat sekarang contoh sudah banyak anak muda yang jadi TNI, itu mereka dari daerah-daerah terpencil. Kalau menurut saya sih kita sebagai masyarakat Indonesia harus saling membantu, di mana sesama kita contohnya kena musibah, banjir, apa segala macam, kita harus ikut serta dalam membantu mereka atau berdonasi. Terima kasih. Pajak dan menaati peraturan. Menurut kamu, apa hakikat dari kesadaran bela negara itu? Kurang tahu. Saya itu punya kesediaan dan berbakti dengan penuh kesadaran. Kalau menurut saya ada kesediaan berbakti pada negara dan rela berkorban untuk negara. Bisa berbakti kepada negara di sini contohnya kita bisa mengabdi kepada negara dengan rasa nasionalisme yang tinggi dan penuh tanggung jawab. Kalau menurut saya sih pengabdian dalam negara itu di mana kita melihat lingkungan sekitar kita, di mana kita mencintai lingkungan yang bersih, aman, dan sejahtera. Jadi di Indonesia, masyarakat memiliki hak untuk memeluk ajaran agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Dan kita juga tetap harus saling toleransi, saling menghargai antar umat beragama, dan pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, semua usaha penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan tersebut. Sasa Ewing. Aduh, lupa. Oke, kita udah selesai wawancara. Sampai jumpa. Saya akan mewawancarai orang random yang saya temui di dalam rumah saya.